Jangan open. Oke, saya buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada energizen yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Jadi pada malam ini kita kedatangan tamu dari SRE Women di talk show kita yang kedua. Yang pertama itu ada Aurelia Sefarina. Halo Mbak Aurel. Dan satu lagi itu ada dari Bahana Aslamabel, Vice-nya dari SRE Women. Eh, Halo Kak Bel. Oke, sebelum masuk, nih mau nanya nih soal Kak Aurel dulu. Kak Aurel sebagai apa sih di SRE Women? Aku sekarang sebagai research associate, jadi tugas divisinya gambaran besarnya itu kita bakalan ngadain semacam riset gitu mengenai GESI gitu ya, GESI istilahnya kayak gimana apa aja sih sekarang ini yang kayak menjadi permasalahan terkait dengan women empowerment dan juga gender equality dalam bidang energi terbarukan. Terus kemudian upload-nya nanti bakalan berupa semacam publication, entah itu dalam bentuk report atau bahkan kayak journal yang bakalan kita publish gitu. Jadi ya itu sekilas dari peran aku di SRI Women. Oh, oke. Keren juga ya. Nah, untuk Kak Abel gimana Kak? Di SRE Women sebagai apa sih Kak Abel? Oke, halo. Kalau aku di SRI Women, aku di sini sebagai Vice Chairwoman atau Vice Chairperson. Jadi di sini aku nge-supervise dan juga kayak bantu-bantu chairwoman aku, ketua aku gitu, dan iya nge-supervise teman-teman yang lain gitu. Sebagai Vice Chair. Ya. Nah, aku mau nanya nih ke kakak berdua. Ini manggil kakak atau mbak atau apa? Kakak. Ini manggil apa? Bebas sih sebenarnya, langsung nama juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Kakak aja ya. Mau nanya nih ke Kak Aurel sama Kak Abel. Apa sih yang membedakan SRE Woman sama SRE lainnya gitu? Kan ada banyak tuh SRE. Terus kayak woman itu kayak kenapa harus ada gitu dan bedanya apa sama SRE lainnya gitu. Oke, mungkin aku bantu jawab dulu kali ya. Yang ngebedain dari SRI lainnya adalah yang di sini kita adalah suatu organisasi yang bakal nge-supervise SRI-SRI lainnya gitu. Kalau di SRI lainnya kan itu semuanya tuh ada wanita, laki-laki gitu. Ada wanita, ada laki-laki gitu. Nah, kalau kita di sini sebenarnya yang kita tuh pengen supaya gimana caranya supaya wanita-wanita di SRI ini setara gitu sama laki-laki. Nah, di sini kita ngebantu untuk ngedorong, terus juga ngebantu untuk ngedukasi, terus kita juga dengan cara macam-macam kita bikin webinar, terus kayak Aurel kita bikin research paper, terus juga nanti kita juga bakal nge-audit gitu. Nanti nah itu yang ngebedain sih. Jadi sebenarnya yang ngebedain adalah kita di sini nggak cuman nge-educate orang-orang gitu tentang EBT, tapi juga tentang women gitu. Jadi kita dua-duanya kita embat gitu istilahnya. Oh, jadi kayak SRE biasa tapi kayak khusus woman gitu kayak menaikkan nama wanita. Kan kayak kalau dengar-dengar ya kayak sektor EBT ini kan kebanyakan pria ya. Jadi SRE woman tuh kayak naikin gitu ya. Keren. Sebenarnya tuh nggak harus women sih di dalam kita, cuman kita berusaha untuk empower women-women lainnya gitu. Jadi sebenarnya kalau mau laki-laki ikuti kita juga nggak apa-apa gitu, tapi emang tujuannya itu untuk empowering women gitu, Septian. Oh, jadi men bisa masuk ke SRE woman. Iya, sebenarnya kayak gitu sih. Karena kita tuh lebih kayak ke tujuannya untuk empowering women. Untuk sekarang ada nggak Kak anggota dari cowoknya? Nah, tapi untuk sekarang kebetulan nih semuanya masih women Septian gitu.
Ya, mungkin next, mungkin bisa ya main masuk. Apalagi generasi baru, yang angkatan baru nih. Untuk Kak Aurel ada tambahan nggak, Kak, dari pernyataan Kak Abel? Enggak sih, udah cukup kayaknya penjelasan dari Abel tentang SRI Women. Iya. Nah, aku mau nanya ke Kak Aurel. Kemarin Kak Aurel itu sebagai moderator ya di acara eh, apa? Yang acaranya SRI bukan? Iya, acara SRI. Yang Iya internasional nih, itu ya? bener-bener yang Road to COP26 yang kemarin kerja sama bareng KLHK kan ya? Satu COP 26. Nah, Iya, itu acaranya bener. internasional ya? Jadi ada kayak peserta dari internasionalnya juga gitu, international delegates itu. Jadi ada peserta-peserta dari luar Indonesianya. Itu sih. Itu gimana sih konsep acaranya, Kak? Oke, jadi untuk acaranya Rundown itu sendiri sebenarnya kalau aku nggak salah inget tuh ada 3 hari kayak panel session gitu yang ngundang berbagai jenis stakeholder kayak figur-figur senior gitu, baik yang berkaitan langsung gitu ya di bidang energi sama di bidang EBT secara khusus, sama mungkin kayak other honorable ministries gitu ya. Nah terus khusus untuk yang hari aku itu emang fokusnya lebih ke arah KLHK-nya gitu kan ya. Jadi kita ada ngundang Bu Siti Nurbaya, terus ada Wakil Menteri KLHK-nya juga. Terus sebenarnya konsep dari acaranya itu sesimpel satu hari itu kebagi jadi 2 gitu sih. Jadi bagian paruh pertamanya itu kita banyak dengar kayak keynote speeches gitu dari Bu Siti. Terus ada juga dari pihak Rakyat Merdeka yang memang secara official kerja bareng sama kita dan bantuin kita juga untuk ngadain acaranya. Terus yang paruh keduanya itu adalah kita dengerin presentasi mengenai aspirasi-aspirasi para delegates ini gitu. Jadi yang kayak tadi aku bilang delegates-nya itu ada dari luar negeri, ada juga yang dari Indonesia. Mereka semua datang dari berbagai jenis latar belakang itu, ada yang dari latar belakang akademisi, ada yang memang sekarang ini lagi kayak menempuh karir di bidang riset atau di bidang EBT, ada yang bahkan kayak punya usaha sendiri gitu ya, sustainable usaha sendiri, startup sendiri gitu. Intinya mereka datang dari berbagai macam latar belakang untuk istilahnya menyampaikan apa aja sih aspirasi-aspirasi mereka tuh sebagai anak muda gitu untuk pemerintah Indonesia ya secara khusus dan terutama untuk pihak Kementerian KLHK waktu itu dan di hari keduanya untuk SDM yang dengan harapannya itu adalah aspirasi-aspirasi mereka ini sebagai pemuda itu bisa disampaikan saat kementerian ini itu mendatangi attending the real COP26 conference yang berapa hari yang lalu tuh baru aja gitu dilaksanain di UK kan ya. Itu sih. Jadi tujuan besar dari acaranya itu adalah gimana sih cara kita tuh untuk ningkatin partisipasi dan juga kolaborasi dari berbagai jenis pemuda gitu, no matter background mereka tuh dari mana dan juga asal nationality mereka gitu. Kayak yang tadi aku bilang kan makanya ada yang dari luar negeri juga, ada juga yang dari Indonesia yang mungkin fokus aspirasinya itu lebih untuk Indonesia gitu ya. Ada juga yang dari luar negeri ini menariknya mereka ngebawa gitu kayak some sort of study atau kayak pembelajaran mengenai apa sih yang udah diimplementasiin di negara mereka masing-masing yang working, apa yang kayak nggak working gitu dan kayak kemudian mereka menjadikan itu sebagai rekomendasi gitu. Kira-kira kayaknya di Indonesia sebagai negara yang masih berkembang itu bisa nerapin ABCDE gitu sih. Jadi dapat banyak banget insights gitu sih kayak terkait apa-apa aja gitu menurut delegates ini yang sekarang ini tuh harus jadi perhatian pemerintah terutama yang berkaitan dengan sustainability and in terms of environment gitu ya. Itu sih gambaran besar acaranya. Kayak Moon gitu ya, model United Nation. Enggak Atau sih, enggak model MUN. Nggak bukan ya? model MUN, iya. Tapi Oke. mirip-mirip sih ya, soalnya kan representasi negara gitu, terus kayak nyampein solusi juga, cuman enggak sih, enggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Ada berapa negara yang ikut, Kak, dari Hmm, acara itu?
Jujur aku lupa sih, tapi kayak beberapa yang aku inget tuh ada yang dari Rusia, ada yang dari Turki, banyak sih, ada yang kayak dari berbagai negara di Eropa gitu. Jadi jujur cukup ini ya, kayak cukup bervariasi gitu, nggak nyangka juga ternyata event-nya tuh bisa reach out ke sebanyak, negara-negara dan orang-orang di negara-negara itu juga sih. Jadi, lumayan seneng sih waktu itu karena akhirnya tuh bisa denger langsung gitu kan dari orang-orang ini berdasarkan pengalaman mereka tinggal di negara-negara mereka itu gimana sih kayak perkembangan, penerapan hasil dari konferensi COP yang sebelumnya gitu. Karena kan sebelum yang COP26 tuh ada COP Paris Agreement yang sebelumnya gitu kan. Jadi mereka sharing lah kayak istilahnya apa aja yang udah diimplementasiin negara mereka, apa yang working, apa yang enggak gitu. Terus ya gitu deh, jadi kayak sharing gitu sih kayak buat Indonesia kira-kira apa yang bisa kita lakuin. Terus yang dari Indonesia juga banyak sih. Dan menarik gitu kayak pembahasan itu nggak cuma dari satu aspek, kayak ada yang ngebahas soal, gimana fast fashion itu tuh buruk gitu kan untuk lingkungan. Ada juga yang kayak ngebahas soal kayak, gimana sebenarnya tuh kayak di Indonesia itu udah banyak banget gitu kan inisiatif terkait gimana caranya kita bisa bikin kayak lingkungan kita tuh lebih terjaga dan lebih sustainable lah gitu istilahnya. Cuman nggak ada nih kayak satu patokan atau kayak measurement yang bisa ngukur progres kita tuh sebenarnya sejauh mana sih gitu kan, kayak in terms of, sustainability ini gitu, in terms of apakah kita mencapai, janji-janji yang udah kita buat gitu sebelumnya di conference COP yang sebelumnya gitu. Jadi banyak yang ngomongin soal gimana data di lingkungan kementerian dan pemerintahan Indonesia secara nasional dan kayak lebih mikro lagi itu nggak terintegrasi gitu. Jadi kayak susah banget buat anak-anak muda tuh untuk kontribusi gitu, untuk ngerti kayak kira-kira titik permasalahannya sekarang dan yang kekurangan tuh di mana ya. Karena itu sih kayak nggak ada yang ngukur progres kita tuh sampai mana, dan kayak nggak ada satu istilahnya apa ya, sistem yang kayak bikin data tuh jelas gitu kan. Kayak jangan sampai antar kementerian tuh beda-beda gitu-gitu sih. Jadi kayak banyak banget ternyata kayak aspek dari, EBT, terus kayak dari sustainability dan kayak dari lingkungan ini yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah terpikirkan ya, tapi menjadi kayak satu bagian yang penting gitu untuk ngedukung progres lebih banyak gitu di bidang ini, dan itu kemarin baik sih dipaparin dari yang delegates Indonesianya juga. Wah, kayaknya keren dah acaranya. Eh, ya. Kak Abel juga jadi panitia di Ratu Cup 26. Iya, aku bantu-bantu sedikit sih di Road to Cop kemarin. Kakak sebagai apa, Kak? Apa ya, kalau ditanya sebagai apa, sebagai panitia, karena aku juga sebenarnya tuh yang handle semua apa ya, keberlangsungan acara itu kan divisi operationnya SRI Women gitu. Nah itu di situ aku nggak supervise sih, jadi aku nge-supervise terus juga bantu-bantu kayak misalnya ada yang dibutuhin kayak misalnya ngawancara gitu-gitu aku bantuin, terus kayak misalnya itu untuk apa ya, datang notul atau segala macam itu aku bantuin kayak gitu sih, Septian. Oh, jadi Kakak apa aja gitu ya? Oke, keren ya. Eh, Mungkin kita masuk ke sesi berikutnya ya, pembacaan berisu EBT, berita seputar energi baru terbarukan yang akan dibawakan oleh Saudara Pram. Apakah Pram udah hadir? Ya, sudah di Oke, Pram, silahkan waktu dan layak silahkan. terima kasih kepada Saudara Jody atas waktunya. Selamat malam, Kak Aurel, Kak Abel. Izinkan saya di sini, saya akan membacakan sesi selanjutnya, yaitu berisu, berita seputar energi baru dan terbarukan. Nah, perkenalkan dengan saya Pramudiananta sebagai pembawa berita. Di sini ada 3 berita. Mungkin bisa di-share screen. Nah, berita pertama yang berjudul Perempuan dan Energi, memastikan keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang energi. Nah, energi adalah kebutuhan pokok bagi semua orang, termasuk perempuan. Maka patut untuk mempertimbangkan alokasi dan penyediaan energi yang memenuhi kebutuhan masing-masing gender tersebut. Sayangnya, sektor energi pada saat ini kerap dipandang sebagai sektor yang berfokus pada satu gender, yaitu pria. Nah, karena banyak pekerjaan di sektor energi yang melibatkan pekerjaan fisik maupun perhitungan teknis sebagai upaya mengutamakan perspektif gender dalam sektor energi. Menurut Betty Ratekanan,
Kasubit Ekonomi dan SDA 2 Bapeda Maluku mengamini bahwa ada stigma energi itu adalah urusan laki-laki, baik di rumah tangga maupun pada badan regulasi. Padahal sebenarnya itu pada level rumah tangga justru perempuanlah yang banyak beraktivitas di dekat energi. Misal dalam contoh, perempuan itu sering adanya listrik dalam rumah tangga, pengatur dalam penerangan. Selanjutnya juga perempuan juga dapat melakukan kegiatan bernilai ekonomi, misal menenun, menangkap ikan, dan seterusnya. Dan juga ada akses energi juga membantu perempuan untuk menghadiri perkumpulan komunitas atau rapat kampung yang umumnya pada dilakukan pada malam hari. Seperti itu. Dan selanjutnya, untuk berita kedua, di sini ada tantangan perempuan dalam pembaruan energi di Indonesia. Berdasarkan data laporan Ketenagakerjaan Indonesia 2017, jumlah pekerja perempuan dalam bidang sains, teknologi, dan matematika hanya mencapai 30%. Menurut Komisi Perempuan Indonesia KPI, hal ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama itu, pemangku kepentingan daerah cenderung memandang rendah perempuan semata-mata sebagai konsumen energi yang tidak kritis. Dan faktor yang kedua yaitu perempuan masih kurang meminati pekerjaan dalam dunia teknik yang lekat dengan energi. Salah satu penyebabnya kurang minatnya seperti yang dipaparkan dalam studi UNESCO pada tahun 2015, yaitu stereotip pekerjaan keteknikan sebagai pekerja yang keras. Tapi ada beberapa fun fact diantaranya bahwa perempuan itu sebagai kepala keluarga yang mitra lokal Kopernik memperkenalkan solar home system di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Mengingat besarnya potensi tenaga surya di daerah tersebut, curah hujan di Lembata hanya 85 mm persegi per tahun, sehingga dapat dipastikan bahwa matahari bersinar terik hampir sepanjang tahun di sana. Dan Ibu Rovina kemudian berhasil membuat lampu bertenaga surya memanfaatkan surya yang ada di Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dan fun fact yang kedua itu di dua desa Semarang, Jawa Tengah, yaitu Desa Tegaron dan Desa Benar, pada 15 Juli 2019. Diadakannya rutin oleh Balai Perempuan sebagai pusat informasi, pengaduan, dan advokasi energi bersih terbarukan atau yang bisa disingkat BP Pipa ET. Tujuannya untuk menyosialisasikan pemanfaatan sumber energi alternatif di desa-desa, dan juga ibu-ibu sering terlibat dalam sosialisasi ini untuk belajar memanfaatkan minyak jelantah sebagai sumber energi terbarukan. Untuk berita ketiga, berita ketiga itu LSM, peran perempuan masih minim dalam sektor EBT. Menurut Deputi Sekretaris Jenderal Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia KPI, Sutriyatmi Atmadireja, menyatakan peran perempuan masih minim dalam sektor energi baru terbarukan. Padahal, menurut dia, sektor energi seperti gas LPG dan listrik dekat dengan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Tutur Ibu Sutriyatmi Atmadireja, dalam sektor energi peran perempuan sulit untuk mendapatkan akses informasi, bahkan pengambilan keputusan untuk akses LPG dan listrik masih terbatas. Sehingga bagaimana perempuan mau turut serta dalam pembangunan energi baru terbarukan kalau aksesnya saja masih minim. Seperti itu. Meski demikian, Mimi atau yang biasa disebut Ibu Sutriyatmi ini mengatakan hal tersebut bukan menjadi halangan untuk mengikutsertakan perempuan dalam pembangunan energi terbarukan, seperti yang sudah dilakukan oleh KPI dengan mendorong anggotanya melakukan pendekatan individu antar perempuan soal EBT. Sekian penyampaian berita dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pram udah bawain berita. 3 berita tadi ya. Membahas berita yang tadi itu berita 1 dan 2 itu kayak peran wanita itu kayak di berita tersebut kayak kurang gitu ya dalam EBT. Mungkin itu karena beberapa orang menstereotip perempuan itu kayak nggak bisa di bagian ini, nggak bisa bagian itu, kayak perempuan itu nggak bisa di bagian ini gitu. Menurut
Kak Aurel dan Kak Abel gimana sih mengenai berita tersebut? Oke, mungkin bisa Ah, dimulai dari aku dulu kali ya. iya, Kak. Oke, jadi bener sih, aku setuju banget sama yang kayak tadi Septian bilang. Sebenarnya permasalahan utama yang mengakibatkan kenapa kok untuk sampai saat ini gitu kayak di sektor EBT ini dan juga mungkin di sektor sektor lainnya gitu yang berkaitan dengan STEM tuh masih minim banget partisipasi dan juga peran dari perempuan tuh adalah karena adanya kayak norma-norma sosial terhadap kayak gender gitu dan istilahnya apa ya, kayak perspektif yang udah lama tertanam di, lingkungan kita gitu. Kalau, pekerjaan-pekerjaan tertentu atau bidang-bidang tertentu itu lebih cocok sepertinya kalau misalkan yang, bekerja di situ itu adalah atau yang berperan di situ adalah, laki-laki gitu. Kayaknya itu kurang cocok gitu untuk perempuan. Jadi, itu sih sebenarnya kayak salah satu menurut aku contributing factor yang kayak paling mendasar gitu, karena itu tuh bakal mempengaruhi juga gimana misalkan kayak kita tuh jadi, anak kecil, cita-citanya mau jadi apa gitu. Terus kayak kedua misalkan kayak udah beranjak dewasa memilih jurusan kuliah juga jadinya tuh mau nggak mau tuh terpengaruh sama kayak norma-norma itu juga gitu kan. Kayak jadi mikir gitu kayak, "Gue kuliah teknik nggak ya?" Atau, "Mendingan gue kuliah yang lain aja," gitu. Karena dari kecil dan mungkin kayak selama tumbuh besar tuh udah banyak banget gitu denger, norma-norma dan perspektif-perspektif itu bahkan kadang kayak dari lingkungan keluarga sendiri gitu yang akhirnya membuat, perempuan-perempuan tuh merasa kalau, ya udah itu memang bukan bidang buat cewek aja gitu, makanya lebih baik kayak diserahin ke cowok aja. Itu sih sebenarnya yang paling mendasar. Nah cuman, mmm sebenarnya di luar, permasalahan itu ada lagi sih kayak faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi kenapa sih kayak untuk sekarang ini tuh partisipasi cewek di, sektor IBT ini tuh masih rendah. Contohnya itu salah satunya itu, adalah karena, ini sih kayak selain stereotype, mmm, gara-gara ini sih kayak contoh perusahaan-perusahaan gitu ya, mereka tuh udah janji gitu misalkan by tahun sekian, mmm jumlah, pekerja yang kayak make up their whole, company itu bakalan terdiri dari sekian persen, wanita dan dari sekian persen laki-laki gitu. Nah, tapi mereka tuh nggak secara jelas, nge-include target itu dalam KPI mereka gitu misalkan, sehingga, target itu hanya menjadi kayak wacana aja gitu istilahnya yang kayak mereka tuh nggak work secara spesifik dan nggak berusaha secara spesifik untuk membuat progres gimana caranya hari ke hari, minggu ke minggu, dan bulan ke bulan tuh mereka bisa mencapai target itu gitu, yaitu untuk meningkatkan, jumlah karyawan wanita atau perempuan tuh dalam perusahaan mereka. Salah satu contoh yang mendasar tuh juga itu, gitu. Terus, kedua adalah juga karena itu sih kayak masih kalau misalkan kita sekarang ngelihat, jumlah tenaga kerja dan juga istilahnya rasio dari tenaga kerja ini yang memiliki latar belakang di bidang STEM, yang tentunya sangat dibutuhkan gitu kan, dalam bidang IBT ini, itu pasti sangat kurang gitu kalau misalkan kita mau nyari yang perempuan gitu. Meskipun beberapa tahun terakhir ini udah menunjukkan tren yang lumayan meningkat, tapi kayak tetap aja kalau dibandingin sama cowok tuh masih kurang banget gitu kan. Apalagi yang secara spesifik tuh tertariknya tuh di IBT gitu. Nah itu masih, lebih sedikit lagi sehingga mungkin itu pun juga menjadi faktor kenapa dari 2 sisi gitu sih, dari sisi supply-nya yaitu dari segi karyawan perempuan itu sendiri pun juga merasa dia kurang memenuhi kualifikasi untuk bekerja di bidang ini gitu, untuk bisa, menduduki suatu posisi yang, misalkan kayak, certain engineering position gitulah within an EBT company yang mungkin sesuai kemauannya dia, karena memang mungkin dia ngerasa dia nggak punya kualifikasinya gitu. Itu dari sisi supply-nya. Terus dari sisi demand-nya juga pasti kayak perusahaan-perusahaan tuh kan pengen, talenta yang terbaik gitu kan, kayak untuk posisi-posisi mereka gitu, yang mereka open untuk recruitment nih. Nah, mereka juga pasti akan sangat selektif gitu in terms of requirements yang mungkin, apa ya, yang dilihat kayak tadi tuh aku lihat ada salah satu pertanyaan yang, di sini tuh orangnya nanya, apakah mungkin yang aku lihat tuh di sini tuh sebenarnya enggak. Nah, cuman balik lagi yang dilihat tuh kan kualifikasinya ya, kalau kita tuh mau apply kerja dan, mau diterima gitu di perusahaan untuk
ini tuh adalah kebetulan ya cowok gitu sih. Jadi emang balik lagi tuh one of the grassroots problems adalah karena mungkin emang kurang cewek yang masih bergerak dalam bidang STEM ini. Itu sih kalau dari aku. Mungkin dari Abel bisa ngejelasin kayak perkembangan sejauh ini gimana gitu ya di perusahaan-perusahaan Indonesia atau bahkan kayak di badan-badan BUMN gitu tuh so far kayak terkait dengan inklusivitas terkait dengan gender perempuan itu gimana gitu dalam perekrutan mereka atau dalam rasio karyawan mereka gitu. Oke, thank you Rel. Sebenarnya itu tadi udah lengkap banget sih. Cuman aku tambahin sedikit ya. Jadi, iya balik lagi itu sebenarnya alasan mendasar kenapa kesetaraan gender ini sebenarnya masih harus digembar-gemborkan, masih masih butuh usaha gitu adalah stereotype gitu. Jadi karena sekarang tuh masih banyak banget stereotype kayak misalnya kayak kerja di lapangan itu harus emang cowok karena butuh fisik dan lain-lain. Terus misalnya pekerjaan administratif itu harusnya cewek gitu. Nah, padahal tuh enggak sebenarnya tuh siapa aja bisa gitu kalau mereka mau dan mereka mau belajar gitu semua orang tuh pasti bisa gitu. Dan tadi disinggung sedikit berarti sama Aurel ya kualifikasi di sektor EBT ini itu sebenarnya iya karena masalah stereotype tadi sebenarnya masih ada beberapa perusahaan tuh yang emang benar-benar nyari kayak misalnya harus laki-laki gitu, emang dicarinya harus laki-laki gitu. Nah, tapi sekarang udah mulai banyak juga perusahaan yang mulai terbuka nih kayak sebenarnya bisa untuk gender apa aja gitu dan itu udah banyak banget sih sekarang. Mungkin aku sebut beberapa ini aja ya beberapa perusahaan itu ada kayak GE atau Schneider gitu. Mereka tuh udah benar-benar ngedukung EBT, mereka tuh bergerak di bidang EBT, mereka bergerak di bidang EBT dan juga mereka udah ngedukung kesetaraan gender banget gitu dan ini tuh terbukti kayak misalnya dari policy mereka yang udah mereka bikin gitu kayak misalnya benar-benar untuk kekerasan seksual tuh mereka benar-benar yang tegas banget kayak gitu terus habis itu misalnya kayak pembuatan cuti hamil dan lain-lain gitu dan kalau misalnya dari dalam negeri sendiri tuh dari BUMN itu kan ada beberapa perusahaan di sektor EBT juga ya nah di BUMN sendiri ini udah punya target di tahun 2023 itu jumlah pemimpin wanitanya itu sebesar 25%. Nah, jadi sekarang tuh sebenarnya juga gimana tinggal kita sebagai orang-orang yang yang terbuka tentang masalah ini itu gimana cara kita ngebantu untuk ngeedukasi dan ngajak teman-teman yang terutama yang perempuan untuk kerja di bidang EBT dan gimana teman-teman ini berusaha untuk menyetarakan dirinya dengan gender-gender lainnya gitu. Itu Wah, aja sih dari aku. iya. Keren ya jawaban dari Kak Aurel sama Kak Abel. Aku mau nanya nih, eh, kan kalian berdua dari SRE Women ya. Eh, apa yang telah dilakukan SRE Women untuk mematahkan stereotip bahwa pekerjaan itu tergantung oleh gender gitu. Kayak hal apa aja yang udah dibikin oleh SRE Women. Mungkin dari Kak Aurel tuh. Oke, jadi so far mungkin sedikit disclaimer dan latar belakang dulu. SRE Women ini kan baru aja kan ya launching sekitar pertengahan tahun ini gitu dan sejujurnya dampak secara nyatanya itu belum bisa kita deskripsikan secara jelas gitu sih karena emang dari kita sendiri juga masih minim banget gitu program yang udah terjalani dan yang bisa kita describe gitu ya secara langsung impact-nya itu gimana. Nah cuman mungkin Abel bisa nambahin lagi kali ya sedikit terkait ini takut ada yang kurang gitu. Yang kayak tadi aku sempat mention di awal gitu. Mungkin aku ambil contoh aja yang paling relevan sama pengalaman aku tuh adalah pengalaman di divisi research-nya SRE Women gitu. Jadi yang kayak aku bilang di awal, kita tuh percaya gitu, apapun yang pengen kita sebarin gitu ya ke orang-orang, yang pengen kita raise gitu awareness-nya, itu tuh kita harus ada dasar yang kuat gitu kan. Dan kayak kita percaya di SRE Women ini ya dasar yang kuat itu hanya bisa kita dapetin dari kegiatan riset itu, yaitu kegiatan yang emang kebetulan dilakuin sama divisi aku sekarang gitu. Gimana caranya kita tuh sekarang itu berusaha untuk
mencari tahu terlebih dahulu nih, emangnya sekarang itu skema sektor EBT Indonesia ini gimana, perkembangannya so far mungkin kayak secara teknikal tuh gimana, terus baru kita mengerucut lebih dalam lagi kayak, oke secara general EBT itu kayak gini, nah tapi permasalahan terkait dengan perempuan, persentase partisipasi perempuan dalam sektor ini, apa aja sih yang udah dilakuin pemerintah dan juga mungkin perusahaan terkait untuk semakin meningkatkan partisipasi perempuan tuh sejauh ini gimana sih, dan masih banyak aspek-aspek lainnya yang harus kita telusuri dan pelajari lebih dalam lagi gitu. Nah, setelah kita dapat dasar dan juga output gitu kan dari hasil riset itu, nggak cuman istilahnya apa ya, itu tuh jangan sampai kayak si research based kegiatan yang kita lakuin itu sampai di titik, oh ya udah kayak sampai ke publication aja in the form of a report atau kayak publication journal yang kayak tadi aku bilang di awal, tapi ya itulah yang nantinya juga akan menjadi dasar buat satu SRE Women ini untuk ngerti, oh jadi ternyata ke depannya itu ada nih kayak kegiatan 1, 2, 3 yang bisa kita lakuin selain kita raise awareness, selain kita ngajak teman-teman kita baik yang cowok maupun yang cewek untuk lebih aware gitu terkait dengan isu ini, yang kita bantu secara langsung untuk ngasilin impact yang lebih nyata lagi gitu sih. Jadi emang harus bergerak dari riset itu dulu, and yes, we're working on that. Jadi ditunggu aja ya hasil riset dari SRI Women-nya. Mungkin dari Abel mau nambahin lagi? Oke, thank you Rel. Aku tambahin sedikit mungkin. Jadi sebenarnya iya, kalau SRI Women as an organization itu baru mulai sekarang. Tapi sebenarnya tuh SRI Women tuh udah ada dari tahun lalu gitu. Tapi tahun lalu tuh sebenarnya bentuknya acara aja gitu. Nah itu kemarin udah bikin beberapa webinar dan juga mentoring session gitu. Kedepannya sih akan lebih banyak lagi, tapi untuk sekarang ini kita masih fokus di raising awareness itu dulu. Lagi pula juga karena masih online kan, tapi selanjutnya ditunggu aja kejutan-kejutan lainnya gitu. Wah, kayaknya kan ada project nih, project gede ya. Boleh spoiler dikit nggak apa projectnya? Untuk tahun ini itu tadi yang kayak kata misalnya Aurel itu kita mau bikin research paper, terus juga sebentar lagi kita mau grand launching, itu nanti bakal ada acaranya juga, terus juga nanti niatnya juga kita pengen lebih banyak sih acara-acara kayak gitu yang bisa ngelibatin banyak orang dari manapun, siapapun yang mau ikut untuk bareng-bareng nih belajar dan juga apa ya, ngebantu untuk mengatasi masalah ini. Gitu. Nah, oke. Nggak sabar untuk nunggu project-project ke depannya dari SRE Women. Oke, mungkin kita masuk ke sesi Q&A ya, yang dari netizen. Ya, Energizen. Baik, ini dari pertanyaan pertama dari Bagas Indrayatna. Pertanyaannya, bagaimana kondisi kesetaraan gender di bidang energi saat ini? Mungkin bisa dijawab Kak Aurel atau Kak Abel dari pertanyaan pertama. Oke, mungkin bisa dari aku dulu. Jadi seperti yang kayak tadi aku bilang di awal ya, untuk sekarang ini unfortunately dari sekian banyak lapangan pekerjaan yang tersedia di bidang EBT dan yang diproyeksikan nih ya, contoh kita ambil source-nya dari IRINA, dalam beberapa tahun ke depan itu kan pasti akan semakin berkembang kan ya, karena sektor EBT akan semakin berkembang, begitu pula juga dengan lapangan pekerjaan yang tersedia dalam sektor ini. Sayangnya tuh untuk saat ini tuh yang make up the whole, istilahnya apa ya, lapangan pekerjaan dalam sektor EBT ini tuh baru perempuan tuh hanya make up for around kayak 35-38% gitu. Jadi benar-benar jauh banget kayaknya dibandingin rasanya kalau misalkan dibandingin dengan jumlah cowok-cowok gitu yang contribute ke sektor ini gitu. Dan lagi yang kayak tadi aku bilang di awal, hal ini tuh bisa terjadi karena berbagai hal dari mulai stereotype yang seperti itu gitu terkait dengan peran perempuan. Kira-kira bagi kita tuh di mana sih? Kayak kalau kita mau milih karir itu sepertinya kayak jangan di sektor EBT deh, atau mungkin jangan ke ranah-ranah STEM gitu. Terus juga
ada juga di luar itu yang mungkin lebih konservatif terkait dengan the fact that kayaknya, oh baiknya itu perempuan tuh ya udah kayak cukup, ngurusin hal-hal yang, seputar domestik aja gitu. Nah itu tuh juga masih menjadi, ini sih kayak, challenge gitu untuk kita-kita ini yang pengen, berprogres terhadap gimana caranya tuh bisa equal gitu kan in terms of, employment di bidang EBT ini gitu. Terus kedua ada juga yang tadi aku bilang soal perusahaan-perusahaan yang masih belum, nge-set secara jelas, secara spesifik kira-kira target mereka tuh in terms of kesetaraan gender tuh gimana sih? Itu dimasukin nggak sih ke KPI-nya atau tuh cuman, ngomong secara wacana aja gitu, itu sih. Jadi emang kita berharap perusahaan-perusahaan ke depannya itu akan lebih spesifik lagi in terms of setting their gender equality goals. Terus yang ketiga, terkait dengan, bagaimana perempuan tuh memang banyak yang kurang memiliki kualifikasi gitu ya. Mentah-mentah aja nih kita bilang gitu, mungkin kayak ada yang nggak punya, degree di bidang STEM yang seharusnya itu bisa ngebantu banget gitu untuk bisa, menemukan pekerjaan atau posisi dalam sektor EBT ini. Terus yang keempat juga ada misalkan, mmm, memang sistem perekrutan perusahaan-perusahaan tertentu yang mungkin masih, lumayan kolot gitu ya, lumayan konservatif dan, kurang percaya kalau, cewek itu bakalan cocok untuk dipekerjakan di sektor maupun di bidang ini gitu. Jadi, mmm, karena, berbagai jenis faktor yang tadi aku sebutin ini, kondisinya untuk saat ini memang di sektor EBT ini tuh masih, sangat kurang sih partisipasi dari perempuan, ya, jadi seperti itu. Mungkin Abel ada yang mau ditambahin? Iya sebenarnya masih dikit banget, cuman yang tadi mungkin aku ulang tadi, itu tapi sebenarnya udah lumayan banyak, perusahaan yang udah mulai, terbuka sama masalah ini dengan masalah kesetaraan gender dan udah mulai, memberikan aksi-aksinya gitu terhadap, kesetaraan gender, yaitu tadi kayak misalnya cuti hamil, terus juga, eee, membuat policy, peraturan-peraturan tegas terhadap, kekerasan seksual atau bahkan sesimpel, misalnya ada, ruang menyusui gitu di, perusahaan, itu kan salah satu bentuk dukungan terhadap kesetaraan gender. Mungkin itu sih yang bisa aku tambahin. Jadi dari sektor EBT masih sedikit ya wanita yang mengikuti, 30% sampai 35 ya? Sama kayak itu kayak dari mereka sendiri kayak merasa nggak cocok kalau dia bekerja di EBT gitu ya. Dan Mmm, sekarang udah banyak juga sih ya apa ya yang dibilang kabel perusahaan yang ngedukung kesetaraan gender. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Fatima Ahazar. Sejauh mana energi terbarukan dapat memberdayakan perempuan di masyarakat pedesaan dan bagaimana perempuan dapat menjadi pemangku kepentingan yang setara dalam energi terbarukan? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Abel dulu. oke, aku coba jawab dulu ya. Mmm, untuk, bagaimana, energi terbarukan dapat memberdayakan perempuan di masyarakat perdesaan. Oke, jadi, yang kita tahu EBT ini kan gunanya banyak banget ya. Nah, itu bisa memberikan dampak positif, untuk perempuan-perempuan, baik itu di perdesaan atau di, kota sih sebenarnya. Nah, terus, mungkin dari cerita ibu-ibu di NTT itu ada, 3 dampak utama yang dirasakan dari penggunaan EBT ini gitu. Pertama ada untuk, kondisi memasak dan kondisi rumah yang lebih nyaman. Jadi, energi baru terbarukan ini itu bisa dipakai untuk, macam-macam kan. Nah, itu bisa untuk karena ada energi panasnya itu bisa untuk misalnya pakai untuk penerangan dan untuk alat-alat elektronik. Nah, itu salah satu bentuk, EBT bisa membantu ibu-ibu, di perdesaan gitu kan. Nah, terus bisa dengan ada EBT ini juga bisa lebih banyak waktu untuk hal-hal produktif yang mendorong untuk pengembangan diri. Nah, dengan,
adanya akses energi bersih, dengan adanya EBT ini, perempuan kan jadi lebih banyak waktu untuk ngelakuin hal-hal produktif lainnya. Nah, contohnya tuh kayak misalnya dari cerita ibu-ibu NTT ini, mereka dapat mencari lebih banyak tangkapan dan aktif dalam kegiatan ibu-ibu PKK gitu, kegiatan sama ibu-ibu lainnya gitu. Kemudian juga ada yang cerita bahwa mereka punya kesempatan untuk belajar lebih banyak dan berkontribusi di kelompok tani perempuan di desanya. Terus mungkin terakhir itu dampak EBT ini bisa memberikan dampak finansial yang signifikan gitu. Nah, itu tuh dengan adanya akses pada energi bersih yang dimiliki oleh perempuan, itu bisa memberikan tambahan penghasilan bagi keluarga mereka. Mungkin Aurel mau nambahin sedikit, Rel? Oke, mungkin kalau untuk pertanyaan yang gimana cara IBT ini bisa memberdayakan masyarakat perempuan gitu di pedesaan udah cukup dijawab sama Abel. Aku bakalan coba jawab bagian kedua dari pertanyaannya Fatima yang gimana sih perempuan itu dapat menjadi pemangku kepentingan yang setara ya dalam bidang IBT gitu. Jadi menurut kami di SRI Women dan juga SRI secara keseluruhan tuh kita percaya sama apa yang kita sebut sebagai hexahelix collaboration model, di mana menghilangkan stigma bahwa perempuan itu nggak bisa nih berpartisipasi dalam untuk berada dalam posisi yang istilahnya senior atau posisi untuk memimpin gitu. Itu tuh perlu ada kayak sistem yang membantu untuk perlahan-lahan mengubah mindset tersebut gitu. Jadi kita itu tuh harus ada kolaborasi dari berbagai jenis pihak, nggak cuma dari satu sisi pihak aja gitu. Misalkan kita nih sebagai sebuah some sort of NGO atau kayak komunitas mahasiswa gitu, tapi juga dari berbagai pemangku kepentingan lainnya. Contohnya seperti pemerintah, seperti media, seperti akademisi, seperti perusahaan, dan juga bahkan komunitas itu sendiri. Sesimpel kayak kita memiliki teman-teman cewek atau teman-teman cowok dan yaudah kita menyuarakan mengenai isu ini terhadap mereka gitu. Jadi semua effort ini tuh harus disatukan, disatu paduin gitu sih. Jadi nggak bisa cuman mengandalkan ke satu jenis pihak aja gitu, entah itu ke perusahaan aja atau ke pemerintah aja gitu. Nah di sini the way we see it is kayak media itu bisa ngebantu untuk nyuarain pentingnya kayak kenapa sih memangnya peran perempuan tuh di sektor IBT itu penting gitu kayak emangnya kita tuh bisa kontribusi apa gitu. Nah terus baru dari situlah kemudian NGO ini bisa ngebantuin untuk ngadain berbagai jenis kampanye-kampanye yang untuk ngedukung apa yang disuarain sama media-media itu. Contoh kayak campaign-campaign seputar kesetaraan gender dan juga mungkin lainnya gitu ya. Terus setelah itu dari segi komunitas-komunitas tuh kita juga bisa kayak ngadain some sort of kayak workshop yang bakal ngebantuin untuk nge-upgrade skill-skill para perempuan-perempuan. Nah ini mungkin aku bakalan nambahin sedikit sih terkait dengan dari kan aku sempat bilang kan di awal kalau salah satu hal yang menghalangi perempuan untuk bekerja di sektor IBT itu adalah karena kurangnya kualifikasi dan secara khusus kualifikasi secara kuliah gitu secara degree gitu karena mereka nggak punya degree in engineering atau STEM. Nah itu tuh sekarang tuh lagi giat-giatnya kayak orang-orang tuh mikirin gimana sih caranya kita tuh bikin perempuan-perempuan yang mungkin secara kualifikasi pendidikannya itu kurang tapi tetap bisa nih kayak berkontribusi di bidang EBT ataupun bahkan di bidang STEM dan salah satu caranya adalah melalui program peningkatan skills ini gitu. Atau melalui courses, workshops atau bahkan kayak semacam program apprenticeship kayak magang gitu sejatuhnya kayak di perusahaan-perusahaan yang emang pengen ngedukung lebih banyak partisipasi perempuan gitu di perusahaan mereka. Terus kemudian yang gak kalah pentingnya itu adalah dari segi pemerintah ya, kita nggak bisa pungkiri kalau terkadang tuh perusahaan tuh bakal baru bergerak kalau memang ada regulasi yang secara jelas nih dari pemerintah setempat yang mengatur kalau itu tuh suatu kewajiban bagi mereka gitu. Kayak itu tuh kewajiban buat perusahaan lo yang bergerak di bidang IBT ini untuk memperhatikan kesetaraan gender gitu. Nah, mungkin ketika pemerintah bisa mengeluarkan regulasi yang secara jelas menyuarakan mengenai ini gitu dan mewajibkan hal ini itu mungkin kita bisa lebih banyak melihat perubahan dari segi ini ya kayak segi swasta atau segi perusahaannya gitu.
Dan terakhir ya itu sih yang gak kalah pentingnya yang kayak tadi aku bilang, as individuals dan juga sebagai kita gini yang kayak bergerak sebagai suatu komunitas mahasiswa, jangan sampai kayak kita di kehidupan kita di luar organisasi kita ini gitu, di luar SRI itu kita, kurang gitu men-support kayak teman-teman terutama secara khusus teman-teman cewek atau bahkan saudara sepupu cewek gitu yang tertarik untuk, bekerja atau tertarik aja gitu istilahnya just have minimal attraction terkait dengan EBT ini, kita istilahnya kesampingin gitu, kayak jangan sampai itu terjadi sih, kayak kita harus jadi, figur yang bisa nyemangatin mereka itu dan istilahnya ngebantu mereka in any way that we can untuk mendukung mereka mencapai, cita-cita mereka itu gitu sih, kayak jangan sampai dari segi keluarga atau bahkan dari segi teman aja mereka tuh udah kalah perang duluan gitu istilahnya, kayak udah ciut dan udah nggak pede duluan gitu untuk pursue, masa depan mereka dan juga karir mereka tuh di bidang ini gitu. Harus bisa jadi somebody that supports them gitu sih, karena ya kalau nggak kita siapa lagi gitu kan. Itu sih, jawaban dari aku. Wah, itu udah eh, keren juga jawabannya, kayak udah ngejawab pertanyaan dari Fatimah. Ini ada pertanyaan dari Nobility_02. Apakah gender termasuk kualifikasi dalam bekerja di sektor EBT? Wah, tadi udah dijawab ya sama Kak Aurel dan Kak Abel. Kita ke next pertanyaan. Itu dari ANSY NST mengenai peran penting perempuan dalam penerapan EBT. Untuk sektor pekerjaan EBT sendiri yang dapat dimasuki oleh perempuan itu apa saja? Saya pribadi baru mengetahui mengenai audit energi, di mana sebagian besar pekerjanya adalah perempuan. Apakah ada sektor pekerjaan lain yang belum banyak diketahui bahwa isinya rata-rata perempuan? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Aurel dulu. Oke, makasih untuk pertanyaannya. Jadi mungkin udah sempat singgung sedikit ya, terus untuk mempermudah penjelasannya aku bakal coba ngejelasinnya tuh, jadi kedua poin gitu ya istilahnya. Jadi untuk sekarang ini, bidang pekerjaan di bidang sektor IBT ini bisa terbagi jadi 2, sebenarnya bisa dibagi menjadi lebih banyak lagi sih, tapi kayak untuk kemudahan aku bakal ngebagi jadi 2 aja. Yang pertama tuh adalah, mmm, tipe-tipe pekerjaan yang didasarkan pada tingkat keahlian atau expertise, seorang individu gitu. Terus yang kedua tuh adalah tipe-tipe pekerjaan yang berbasis keterampilan atau skills based gitu. Nah, kita bakal bahas yang pertama ini dulu. Jadi tipe-tipe pekerjaan di sektor EBT ini yang berbasis, expertise, yang berbasis keahlian itu adalah biasanya pekerjaan-pekerjaan yang menyangkut seputar project development atau bahkan kayak, posisi-posisi, terkait dengan STEM atau engineering lainnya gitu ya. Kan emang banyak banget kan ya, bidang-bidang dan juga posisi gitu di dalam, bidang EBT ini. Nah, biasanya yang kontribut ke dalam sektor ini itu adalah mereka yang emang punya kualifikasinya. Lagi dan lagi yang kayak tadi aku bilang di awal, yaitu kualifikasi dari segi pendidikan dan juga dari segi pengalaman. Nah, mereka bakalan lebih mudah sih sebenarnya untuk mencari jalan mereka dan juga untuk mengembangkan karir mereka dalam sektor EBT ini karena memang mereka memiliki bekal gitu kan istilahnya, nggak cuma dari segi bekal pendidikan, tapi juga siapa tahu mereka udah memiliki pengalaman magang atau bahkan bekerja nih di sektor EBT atau di perusahaan EBT gitu yang dan dengan posisi yang similar gitu misalkan, engineer apa gitu. Nah terus kemudian yang kedua tuh adalah yang sempat aku tadi singgung juga terkait dengan, skills base atau, pekerjaan-pekerjaan yang berbasis keterampilan di sektor EBT. Nah untuk sekarang ini tuh, ini tuh sebenarnya kita tuh lebih banyak ngomongin ke ini ya, ke perempuan yang, nggak memiliki privilege nih untuk menempuh pendidikan, sehingga mereka tidak memiliki bekal pendidikan yang, bisa, istilahnya mumpuni atau enough gitu ya, untuk mendukung mereka buat pursue, pekerjaan yang formal, sehingga mereka kontribusinya itu lebih banyak di sektor informal gitu. Nah, untuk saat ini tuh, yang berkaitan dengan skills based, jobs ini tuh adalah biasanya pekerjaan-pekerjaan atau roles yang berkaitan dengan, maintenance, dengan perbaikan, dengan operations atau operasional gitu. Atau contohnya kayak sales, kayak marketing gitu-gitu dengan, pokoknya seputar bidang itulah. Jadi di luar bidang pendidikan development dan di luar bidang STEM ya, di luar bidang engineering. Nah, sebenarnya ada potensi besar sih kayak untuk perempuan-perempuan yang, belum memiliki, kesempatan gitu kan untuk menempuh pendidikan formal atau mungkin nggak memiliki pengalaman yang, spesifik dan yang terkait gitu di sektor EBT itu untuk pursue
sebuah karir atau pekerjaan di sektor EBT melalui program-program ini gitu. Harapannya adalah kita bisa ngelihat lebih banyak BUMN ataupun bahkan kayak perusahaan-perusahaan swasta gitu ngebuka pintu mereka gitu untuk perempuan-perempuan ini gitu dengan misalkan yang kayak tadi aku bilang membuka program magang atau some sort of kayak apprenticeship gitu untuk istilahnya kayak naruh perempuan-perempuan ibu-ibu ini tuh kayak ke dalam suatu program incubation gitu lah istilahnya yang kayak bakal ngebantu mereka ngembangin skills yang emang terkait dengan pekerjaan mereka nantinya, sehingga mereka tetap bisa nih kayak berkontribusi dalam sektor EBT ini meskipun tidak secara substantif dari segi project development-nya atau mungkin dari segi, bidangnya. Seperti itu sih, untuk saat ini gitu. Jadi sebenarnya kesempatan itu ada banyak banget gitu ya dari segi yang pekerjaan dari segi formalnya maupun yang informalnya gitu. Tinggal tergantung kita, see the opportunity itu gimana dan bagaimana pemerintah ataupun perusahaan itu membimbing, perempuan-perempuan tuh biar mereka tuh bisa ngelihat bahwa ada nih kesempatan itu gitu. Terus mungkin tambahan lainnya itu adalah yang kayak tadi kita udah dengar sih dari kayak salah satu berita yang dibacain, yaitu bagaimana kayak sektor EBT ini tuh, untuk bisa berkontribusi di sektor EBT ini melalui, pekerjaan gitu, itu tuh nggak selalu melulu harus dari segi, formalnya. Lagi dan lagi yang kayak tadi aku bilang tuh bisa kita kita selalu bisa ngelihat kayak dari segi, sektor informalnya gitu. Nggak selalu mungkin bekerja secara, skills based, tapi juga bisa dengan kalian mendirikan usaha kalian sendiri. Contoh kayak tadi yang Ibu Ropina itu kan salah satu ibu-ibu di NTT yang akhirnya menggunakan, sistem atau teknologi energi terbarukan yang tersediakan untuk dia itu untuk mengembangkan, usaha gitu, untuk mengembangkan dirinya dia sendiri, untuk, memperbaiki kondisi finansial keluarganya gitu. Jadi, bisa dilihat, sebenarnya banyak sih gitu kan kayak, aspek-aspek yang bisa dijadikan sebagai, pintu-pintu gitulah istilahnya untuk perempuan ini untuk bisa lebih banyak masuk dan berkontribusi di sektor EBT ini. Gitu sih dari aku. Wah, jadi banyak juga ya sektor yang bisa dimasuki perempuan gitu. Termasuk ke engineer-nya. Gitu. Eh ya, ya Kabel ada. Iya, oke. Mungkin aku mau nambahin sedikit ya. Sebenarnya satu hal yang sering dilupain itu sebenarnya di sektor energi atau sektor EBT itu nggak selalu cuman STEM gitu yang bisa kerja di sini. Sebenarnya enggak. Sebenarnya kita tuh butuh teman-teman dari non STEM juga, dan ini biasanya juga emang karena stereotip tadi dan lain-lain itu emang yang banyaknya cewek di sini gitu, dan sebenarnya tuh dibutuhin banget. Dan tadi kalau ditanya kan apa bidang kerja yang mungkin bisa dimasukin cewek lagi, itu sebenarnya banyak banget. Misalnya consulting pun itu juga ada yang di bidang energi gitu kan. Nah biasanya juga cewek-cewek di sini gitu. Terus misalnya kita juga butuh misalnya akuntan atau sales dan segala macam. Jadi sebenarnya banyak banget kok bidang-bidang yang bisa dimasukin gitu sama cewek di bidang EBT gitu. Tapi balik lagi nggak menutup kemungkinan kalau cewek-cewek itu tadi mau di bidang STEM itu bisa banget juga gitu. Mungkin itu jadi pertanyaan terakhir ya, melihat waktu udah jam sekian. Mungkin yang belum dijawab pertanyaannya bisa ditanyain di DM. Oke, sebelum penutup, aku mau nanya nih ke Kak Aurel sama Kak Abel. Bukan nanya sih, kayak mau kasih itu. Kasih sepatah atau dua patah kata untuk wanita yang takut untuk masuk ke sektor EBT gitu, kayak mereka takut gitu karena mereka merasa kurang gitu. Mungkin dari Kak Aurel dulu, sepatah dua kata. Oke, mungkin, secara generalnya sih yang pengen aku sampaikan ini mungkin berlaku juga sih kayak untuk sektor-sektor di luar EBT yang mungkin untuk saat ini tuh, partisipasi wanitanya masih terlihat kurang gitu ya. Kayak, jangan pernah percaya kalau, kamu tuh nggak bisa pursue karir di bidang atau di industri atau bahkan di posisi yang, kamu mau gitu. Kayak percaya kalau, siapa itu pasti bisa gitu dapetin apa yang karir yang emang, dia mau kalau emang, kita berusaha gitu ya. Terus mungkin yang kedua adalah untuk jangan lupa kalau,
sebelum kamu tuh udah banyak banget wanita-wanita, perempuan-perempuan tuh yang udah berjuang lebih dahulu dan mungkin mereka tuh nggak punya some sort of public figure atau kayak role model yang bisa di-look up to gitu ya. Kayak untuk sekarang ini aku bisa bilang udah banyak banget sih, kayak udah nggak terhitung lagi. Bahkan Menteri KLHK kita sendiri itu, Bu Siti Nurbaya Bakar tuh adalah ya udah seorang perempuan gitu yang secara jelas tuh kita bisa ngelihat dan jadiin dia tuh sebagai role model kalau untuk menjadi pemimpin dan untuk bisa berkontribusi dalam sektor EBT ini meskipun sekarang ini masih kelihatannya cukup intimidating ya karena banyakan cowok, itu kayak jangan gampang terseret gitu aja sih kayak sama arusnya, kayak ingat kalau masih udah banyak banget gitu istilahnya perempuan yang, berjuang, sebelum, kamu dan kayak, harusnya bisa sih jadi inspirasi gitu untuk terus, bantu kamu kayak move forward. Itu sih paling dari aku. Keren tuh kata-katanya, kayak siapapun bisa asal mau berusaha gitu. Ya, mungkin dari Kak Abel ada mau menyampaikan kata-katanya? Oke. Iya bener banget kata Aurel, siapa aja bisa kalau mau berusaha. Semuanya juga awalnya juga nggak bisa, cuman kalau misalnya mereka mau belajar gitu, semuanya juga nanti lama-lama jadi bisa, walaupun mungkin pelan-pelan atau mungkin ada yang cepet, semua orang punya pace-nya masing-masing. Terus, ya menurut aku, apa ya, kalau maksudnya kalau kamu emang mau misalnya di EBT gitu, kenapa enggak gitu, jangan ngelihat orang lain, jangan dengerin orang lain, percaya aja sama diri sendiri, kayak gitu. Itu aja sih. Oke, kalau kamu mau kerjain gitu ya, be yourself, jangan lihat orang lain. Ya, kalau lihat orang lain kapan maju ya gitu kan, kayak nunggu teman gitu. Mungkin itu yang sesi terakhir ya. Mungkin sebelum menutup, kita sesi foto dulu yang diambil alih oleh Al Ayubi. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Bang Jojo atas waktunya. Aku izin untuk foto. Mungkin teman-teman bisa on cam, Bang Pram, Bang David. Ini mungkin lagi kendala jaringan. Ya, 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Gaya gini dong. Ini Stand. ini artinya sustainability, berkesinambungan. Oke, 1, 2, 3. Lagi Kak, 1, 2, 3. Oke, terakhir 1, 2, 3. Terima kasih semua. Thank you Al Ayubi. Oke, terima kasih kepada Kak Abel dan Kak Aurel yang udah nyempatin waktunya. Sibuk banget ya, masih padat jawabannya. Terima kasih udah membagi waktunya 1 jam, membagi sharing session untuk wanita-wanita di luar sana mungkin yang takut bekerja di sektor EBT. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, makasih banyak ya